menjelaskan secara singkat penggunaan MetaTrader di PC maupun di laptop secara simpel dan sederhana. Yang pertama, setelah kita install MetaTrader-nya di PC kita ataupun di laptop kita harus login, klik file, lalu klik login to trade account. Lalu kita tinggal masukkan login dan password kita, serta kita memilih servernya. Kalau kita masih menggunakan akun demo, maka kita pilih yang standar demo. Kalau kita sudah menggunakan yang live, kita pilih yang live. Karena saya masih menggunakan yang demo, maka saya pilih server yang demo. Kemudian login. Oke, sudah berhasil masuk. Kemudian kita pilih Market Watch di sini. Di sini akan tampil pasangan mata uang yang diperdagangkan. Kalau di teman-teman semua belum keluar, tinggal klik kanan aja, lalu pencet show all. Nah, kita tinggal memilih pair mana yang akan kita jual belikan. Contohnya, saya akan mau memperjualbelikan emas SLUSD. Kita tinggal klik kanan, lalu kita pilih chart window. Seperti ini. Nah, untuk chart window ini kita bisa ubah. Ini masih bar chart ya. Kita pilih candlestick seperti ini. Kemudian ini saya ada garis-garis seperti ini. Saya kurang suka, maka saya hilangkan gridnya seperti ini. Ini juga boleh kita tutup kalau sudah kita memilih mata uang yang mau kita perjualbelikan biar makin luas. Nah, seperti ini. Karena saya menggunakan template dari Pintar Forex yang sebelumnya telah saya simpan, cara mengambilnya klik kanan, template, seperti ini contohnya. Nah, untuk melakukan posisi jual ataupun beli, kita bisa lakukan di kiri atas ini ataupun di new order bagian sini order. Nah, untuk instant execution kita bisa melakukan dari kiri sini. Contohnya kita melakukan sell seperti ini, sell. Oke, posisinya telah terbuka. Nah, misalkan kita mau pasang stop loss dan take profit seperti apa, Pak? Kita tinggal drag saja. Karena ini posisinya sell, berarti kalau kita drag ke bawah itu kita menentukan take profitnya seperti ini. Oke, ini untuk take profitnya. Kemudian kalau kita drag ke atas itu untuk stop loss. Nah, teman-teman bisa lihat di kiri sini juga ada langsung nominal harganya ya. Jadi kalau kita mencapai 1208 pips, kira-kira kita kena stop loss sebesar 120,8 US dollar. Nah, untuk take profitnya juga ada tulisannya ya sebenarnya teman-teman. Kita ulang ya. Nah, untuk take profitnya juga ada tulisannya. Kalau kita dapat 1040 pips, ada tulisannya tuh kita dapat sekitar 102,80 US dollar untuk take profit. Nah, misalkan harga udah bergerak ke atas ataupun ke bawah, saya nggak mau nungguin Pak sampai kena stop loss ataupun take profit, saya mau tutup manual aja. Gimana caranya Pak? Ini kita tinggal klik aja di bagian bawah sini. Ada tanda silang, ini untuk menutup posisi. Seperti itu. Ataupun kita bisa klik kanan di garis hijaunya. Kita klik kanan, close. Nah, seperti itu untuk menentukan posisi. Nah, untuk posisi buy seperti apa Pak? Posisi buy sama saja, kita klik buy. Nah, karena kita posisinya buy, kalau kita drag ke atas, maka itu menjadi take profitnya. Muncul juga angka dan tipsnya ya. Nah, kalau kita drag ke bawah, itu menjadi stop loss. Seperti itu. Dan untuk menutup posisi secara manual itu sama saja di bawah sini ataupun kita klik kanan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya kita masuk pada yang tadi kan instant execution. Ini sama saja nih saya contohin misal.
buka posisi sell. Nah, tapi yang berikutnya kita mau pasang pending order. Apa itu Pak pending order? Nah, misalkan pending order itu kita membuka posisi tapi di harga tertentu. Ini ada 4 ya. Yang pertama buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Nah, buy limit ini kita nunggu harga turun dulu ke bawah, lalu posisi buy akan terbuka secara otomatis. Nah, ini harga running sekarang kan ada di 18.36. Nah, kita mau buy tapi saat harganya ada di 18.32 misalkan. Nah, kita nggak usah repot-repot nungguin harga di 18.32 lalu kita klik. Kita pasang saja namanya buy limit, lalu add price, kita masukkan 18.32 misalkan. Lalu kita place. Nah, maka saat harga bergerak ke 18.32, otomatis ini akan membuka posisi buy secara otomatis. Nah, untuk stop loss dan take profitnya gimana Pak? Kita tinggal klik saja modif, ataupun tadi sebelum kita pasang langsung kita modif untuk stop loss dan take profitnya. Misalkan kita pasang di 18.32, saya mau stop lossnya 5 poin aja Pak, kita tinggal kurangin aja 18.32, kita kurangin 5 poin. Ini contohnya. Untuk take profitnya saya mau 10 Pak, berarti kita tinggal tambahin ya 18.42. Oke, kita tinggal klik modify-nya. Maka langsung terpasang untuk stop loss-nya. Jadi bila harga terus bergerak turun, maka di harga 18.27 langsung kena stop loss. Dan untuk take profitnya kita ambil 10 poin. Jadi dari harga 18.32 kita ambil take profitnya di 18.42 misalkan. Langsung otomatis terpasang seperti ini. Nah, misalkan kita mau batalkan gimana Pak? Posisinya sama aja, kita klik kanan aja. Lalu kita pencet delete. Nah, pending ordernya batal. Nah, kemudian kita masuk pada pending order berikutnya, yaitu sell limit. Nah, sell limit kebalikannya dari buy limit. Jadi kita mau masang posisi sell, tapi nunggu dia naik dulu sampai harga tertentu. Misalkan kita menganalisa, sekarang harga ada di 18.36. Nah, kemungkinan nih, kalau harga dari yang kita lihat nih, misalkan kecenderungannya 18.50 nih, 18.48. Setelah harga bergerak dari 18.48, kemungkinan turun lagi nih kalau kita lihat. Misalkan kita menganalisa seperti itu. Kita tinggal klik saja sell limit, pending order, sell limit 18.48. Kemudian kita kasih stop loss misalkan 5 poin. Jangan kebalik ya teman-teman, karena ini kita kan pasangnya posisi sell. Untuk stop lossnya berarti kan kalau harga makin naik kita rugi. Jadi kita tambahin 5 poinnya dari harga kita pasang ini. Nah, ini take profitnya. Misalkan kita mau cari 10 poin. Berarti 18.38. Ini kurangnya 10 poin karena posisi kita sell. Nah, maka langsung sell limitnya muncul. Jadi kalau ada harga bergerak ke atas sampai sini, maka posisi sell terbuka secara otomatis dan kita nyampe take profitnya di sekitar sini. Untuk stop lossnya di sini. Ini contoh aja. Pak, saya mau batalin sell limitnya, gimana caranya? Sama, tinggal klik kanan.
ataupun di sini kita delete. Jadi di bawah sini kita klik posisinya delete. Seperti itu. Yang berikutnya, pending order berikutnya ada buy stop juga sell stop. Nah, buy stop ini sebenarnya difungsikan untuk hedging aja. Jadi misalkan kita ada posisi sell seperti ini, kita kan berharap harga terus turun. Nah, gimana kalau harganya bergerak sampai sini misalkan, sampai sini? Maka kita kan harus pasang stop loss. Tapi kita nggak mau pasang stop loss misalkan, kita maunya di lock aja posisinya, tetap kebuka, tapi udah nggak ngurangin equity lagi. Nah, itu kita menggunakannya buy stop. Gitu. Jadi sama kayak mengunci balance, mengunci equity, tapi posisinya masih terbuka. Contohnya gini ya, misalkan kita kasih stop lossnya di 1844. Nah, kita cancel stop lossnya, kita pasang pending order buy stop di 1844. Seperti ini. Maka saat harga bergerak ke 1844, maka otomatis posisi buy terbuka, dan saat itu juga posisinya jadi terkunci. Seperti itu. Nah, untuk membatalkannya seperti apa Pak? Tinggal klik kanan aja sama. Juga sama. Close. Nah, untuk yang pending order berikutnya ada sell stop. Nah, sell stop juga sama. Jadi memasang posisi sell di bawah harga running sekarang. Kalau tadi sell limit kan memasang sell di atas harga running sekarang kan. Nah, kalau sell stop sendiri, jadi dia melanjutkan. Buy stop dan sell stop itu melanjutkan. Jadi kalau harga turun, misalkan 1836 nih. Nah, misalkan analisa kita kalau harga langsung bergerak turun ke sini 1825, kalau tembus misalkan tembus di sini, maka kira-kira akan berlanjut 10 poin lagi misalkan. Nah, kita pasangnya sell stop. Sekarang 1836, kita pasang di 1830. Nah, seperti ini. Jadi saat harga bergerak ke bawah, maka dia akan membuka posisi sell secara otomatis. Tapi sayangnya di standar ini, sell stop dan buy stopnya itu hanya untuk posisi hedging aja. Jadi sebelumnya kita harus ada posisi buy. Seperti ini contohnya. Baru sell stop ini bakal aktif saat harganya turun. Kalau enggak, dia bakal di cancel kalau kita nggak ada posisi buy sebelumnya. Seperti itu. Jadi sell stop dan buy stop ini lebih ditujukan untuk posisi locking aja, mengganti stop loss. Seperti itu. Untuk menutup posisi sama, close. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan untuk menutup posisi locking. Contohnya kita punya posisi buy, ternyata harganya bergerak turun terus, lalu kita locking nih, kita ngomong stop loss misalkan, kita locking. Nah, seperti ini. Nah, kadang kita mau menutup posisi locknya tuh bingung, misalkan kalau saya tutup ini duluan, taunya harga bergerak lagi gitu. Saya mau tutup ini dua-duanya secara bersamaan bareng. Sebenarnya bisa aja, kita tinggal klik. Lalu di sini kita tutup pakai close buy yang di bawah. Nah, klik close. Maka dua posisi locking tadi akan langsung tertutup secara bersamaan. Nah, misalkan posisi locking kita ada banyak,
entah kita mau melindungi profit kita yang udah kita capai, misalkan kita punya buy di sini, terus di atas ini kita nggak mau take profit dulu nih, misalkan kita ngerasa dia bakal masih naik, misalkan bisa aja kita pasang posisi sell di sini kan, kita lock, misalkan kita lock sell di sini misalkan, lalu kita mau buang sellnya misalkan di sini, kita buang sellnya, terus misalkan turun atau gimana sehingga kita locking lagi, udahlah kita mau buang posisi lockingnya aja misalkan secara bersamaan biar nggak ada selisih lagi, biar equity tetap segini, balance tetap segini, nggak rubah-rubah lagi misalkan, tapi lockingan kita ada 4 misalkan seperti itu, ada 6 posisi yang lock seperti itu. Nah kita tinggal klik aja salah satu posisinya ke kiri, kemudian kita pilih close buy. Nah ini close buy ini per order, jadi kita ada 3 posisi locking per order, misalkan yang atas ini 18/2, kalau kita klik, nah kebuangan 2 posisi, tinggal 4 lagi. Nah kalau mau buang semua gimana? Sama, kita klik kiri, multiple close buy. Nah kalau kita pakai multiple close buy ini, semua posisi yang lockingnya langsung tertutup secara bersama semuanya. Nah seperti itu. Mungkin teman-teman ngapain sih repot-repot, tinggal klik yang di bawah sini aja, misalkan kita tinggal klik ini aja. Tapi harga itu tuh berubah-berubah, belum tentu bareng, bisa aja waktu kita tutup yang buy ternyata harganya bergerak ke atas, yang sellnya jadi rugi. Jadi lebih baik kita tutup secara bersamaan, misalkan kita mau menutup posisi locknya. Saya ulang sekali lagi ya, klik kiri, lalu type-nya kita ganti jadi close buy, misalkan kita mau menutup satu saja yang ini, close buy, oke, langsung tutup seperti itu. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya, semoga membantu dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.